Kalau kita bicara soal sejarah Islam di Indonesia, pasti ada 9 nama yang langsung muncul di kepala kita kan. Ya, Wali Songo, sosok-sosok sentral yang bisa dibilang bukan cuma membawa ajaran Islam, tapi juga membentuk wajah kebudayaan di Pulau Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Tapi tunggu dulu, apakah cerita mereka sesederhana itu? Kisah tentang iman dan dakwah? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah teka-teki sejarah yang sampai sekarang pun masih belum sepenuhnya terpecahkan? Nah, disinilah kita akan menyelam lebih dalam karena di balik legenda yang kita semua kenal, ada misteri yang sudah bikin para ahli pusing selama puluhan tahun. Yuk kita bongkar kedua sisinya, yang populer dan yang kontroversial. Oke, kita mulai dari yang paling kita kenal dulu ya. Legenda 9 Wali di Tanah Jawa. Cerita klasik tentang 9 ulama suci yang berhasil mengubah peradaban dengan damai, pakai kebijaksanaan dan kesabaran. Nah, ini dia nama-namanya. 9 sosok yang jadi pondasi cerita Islam di Jawa. Ada Sunan Gresik, Sang Perintis, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, lalu ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, sampai Sunan Gunung Jati yang juga seorang pemimpin politik. Masing-masing punya peran yang beda-beda, tapi kalau digabung, mereka ini, wow, arsitek peradaban lah istilahnya. Pertanyaannya sekarang gimana caranya mereka bisa sesukses itu? Jawabannya bukan lewat pedang atau penaklukan. Sama sekali bukan. Rahasianya ada di pendekatan mereka yang luar biasa unik. Sebuah revolusi lewat budaya. Jadi konsepnya adalah dakwah. Tapi bukan dakwah yang kaku ya. Disinilah letak kejeniusan Wali Songo. Mereka nggak datang terus bilang, budaya kalian salah, ganti semua. Enggak. Sebaliknya, mereka malah masuk, berdialog dengan budaya yang sudah ada, melebur di dalamnya, dan dari dalam, mereka memberikan makna baru. Keren kan? Ini semacam revolusi senyap. Dan coba lihat deh, cara-caranya. Ini benar-benar jenius. Sunan Kalijaga misalnya, nggak melarang wayang. Malah beliau jadi dalangnya. Cerita Mahabharata diadaptasi dengan nilai-nilai Islam. Terus Sunan Bonang, alih-alih mengharamkan gamelan, beliau malah bikin lagu kayak Tombo Ati yang kita kenal sampai sekarang. Bahkan arsitektur. Masjid Menara Kudus itu kan bentuknya kayak candi Hindu. Tujuannya biar orang nggak merasa asing. Sampai permainan anak-anak pun dipakai kayak cublak-cublak suweng dari Sunan Giri. Cerdas banget. Semua strategi brilian tadi itu intinya ada di satu filosofi dari Sunan Kalijaga, Tapangli. Artinya, bertapa sambil mengikuti arus. Coba bayangin, ini kayak peselancar ya. Dia ikutin ombaknya, tapi dia nggak tenggelam. Dia tetap di atas papan selancarnya. Nah, Wali Songo juga gitu. Mereka ikutin arus budaya masyarakat, tapi prinsip-prinsip Islamnya tetap dipegang erat. Perpaduan inilah kuncinya kenapa ajaran mereka bisa diterima dengan tangan terbuka. Oke, sejauh ini ceritanya indah banget ya. Tapi, seiring waktu, para sejarawan mulai menemukan retakan-retakan dalam legenda yang kelihatannya rapi ini. Ternyata ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Kita semua tahu kan, arti harfiah Wali Songo itu 9 wali. Wali itu orang suci, Songo itu 9 dalam bahasa Jawa. Simpel kan? Ternyata nggak sesimpel itu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa angka 9 itu benar-benar berarti 9 orang? Disinilah retakan pertama muncul. Sejarah malah menunjukkan kalau Wali Songo itu mungkin bukan dewan tetap yang isinya 9 orang di zaman yang sama. Kenyataannya bisa jadi jauh lebih fleksibel. Dan buktinya ada di sini. Coba lihat, sumber-sumber yang lebih tua, kayak kitab Wali Sana dari abad ke-16, ternyata nggak pakai kata Songo, tapi Sana, Wali Sana. Nah, Sana dalam bahasa Jawa itu artinya tempat atau wilayah. Ini pergeseran makna yang fundamental loh. Jadi konsepnya bukan lagi 9 wali, tapi lebih ke wali-wali di suatu daerah. Ini membuka pintu ke kemungkinan bahwa walinya itu ada banyak di periode yang beda-beda, dan angka 9 itu cuma simbol yang dibuat belakangan. Terus ada juga tokoh-tokoh penting lain yang seringkali nggak masuk daftar resmi. Contoh paling terkenal, ya Syekh Siti Jenar yang kontroversial itu. Keberadaan beliau ini membuktikan satu hal penting. Kondisi keagamaan zaman itu tuh nggak seragam, tapi penuh perdebatan sengit. Jadi makin kuat dugaan kalau daftar 9 wali yang kita pegang sekarang ini ya semacam versi sejarah yang sudah diedit, dibuat lebih rapi dari realita yang sebenarnya mungkin lebih berantakan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling panas, misteri terbesarnya. Pertanyaan yang jadi sumber kontroversi paling sengit selama bertahun-tahun, dari mana sebetulnya asal-usul para wali ini? Nah, di sini ada dua kubu utama yang teorinya saling berlawanan.
Di satu sisi, ada teori yang paling umum diterima, yaitu mereka ini keturunan Nabi Muhammad dari jalur Arab Hadramaut, Yaman. Di sisi lain, ada teori yang super kontroversial yang bilang kalau mereka itu sebenarnya keturunan Muslim Tionghoa. Coba kita bedah teori pertama dulu ya, soal keturunan Arab. Pendukung teori ini punya bukti yang kuat loh, terutama catatan silsilah atau nasab yang rapi banget nyambung sampai ke marga Asmat Khan. Pandangan ini dipegang oleh banyak ulama dan organisasi Islam besar di Indonesia. Jadi bagi jutaan orang ini udah dianggap fakta sejarah. Nah terus, di tahun 1968, seorang sejarawan bernama Profesor Slamet Muljana seolah melempar bom ke dunia akademis. Berdasarkan catatan-catatan kelenteng, beliau mengklaim kalau nama asli Sunan Ampel itu Bong Suihu, Sunan Kalijaga itu Gan Sichang. Ini kan nama-nama Tionghoa. Tapi bukan cuma soal nama, beliau juga nunjukin kalau mazhab fikih yang mereka anut itu cenderung Hanafi, mazhab mayoritas di Tiongkok. Beda sama mazhab Syafi'i yang umum di Arab dan Asia Tenggara. Wah, ini petunjuk yang kuat banget. Dan ini dia poin krusialnya. Teori ini bukan cuma kontroversial di kalangan sejarawan, tapi juga jadi masalah politik. Waktu itu kan zamannya Orde Baru, yang sangat anti sama semua hal yang berbau Tiongkok. Akibatnya, buku Profesor Slamet Muljana langsung dilarang beredar. Selama lebih dari 30 tahun, diskusi ini benar-benar dibungkam dari publik. Nah, lini masa ini nunjukin betapa panjang dan berlikunya perdebatan ini ya. Dari abad ke-15 dan 16, masa Wali Songo itu sendiri. Lompat ke tahun 68, bukunya Slamet Muljana terbit, langsung dilarang. Tapi ide ini nggak mati loh. Terus hidup di kalangan akademisi, sampai akhirnya di tahun 2005, buku kontroversial itu terbit ulang. Dan boom, perdebatan publik meledak lagi, dan apinya belum padam sampai sekarang. Jadi, setelah lihat semua kerumitan ini, kesimpulannya apa dong? Mungkin selama ini kita salah fokus. Mungkin kita mengajukan pertanyaan yang salah. Karena perdebatan soal garis keturunan ini justru menyoroti kebenaran yang lebih dalam. Wali Songo itu adalah simbol perpaduan budaya yang luar biasa. Mungkin kita nggak akan pernah 100% tahu asal-usul darah mereka. Tapi, apa itu pertanyaan yang paling penting? Mau mereka dari Arab, Tiongkok, Persia, atau manapun, yang jelas adalah kehadiran mereka itu menciptakan sebuah sintesis budaya yang dahsyat. Mereka adalah bukti nyata dari Islam yang nggak datang untuk menaklukkan, tapi untuk berdialog. Dan warisan mereka itu nyata, bisa kita lihat sampai hari ini. Sistem pesantren itu rintisan mereka. Tradisi ziarah ke makam para wali yang menyatukan jutaan orang setiap tahun itu juga warisan mereka. Dan yang paling penting, karakter Islam Nusantara yang moderat, yang toleran, yang menghargai budaya lokal, itu semua akarnya dari pendekatan mereka. Jejak langkah mereka tuh udah jadi bagian dari DNA budaya kita. Dan ini bukan pengaruh sesaat loh. Kita bicara soal warisan hidup yang udah membentuk Indonesia selama lebih dari 500 tahun. Luar biasa. Pesan dari Sunan Gunung Jati ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Artinya, aku titipkan kepadamu surau dan kaum fakir miskin. Ini esensi ajaran mereka. Ibadah spiritual itu nggak bisa dipisahkan dari kepedulian sosial. Sebuah pesan yang relevan banget sampai sekarang kan? Jadi pada akhirnya pertanyaannya kembali ke kita. Apakah kita mau terus terjebak memperdebatkan dari mana darah mereka berasal, atau kita mau fokus merayakan warisan luar biasa yang mereka tinggalkan? Mungkin identitas mereka yang sejati bukanlah dari mana mereka datang, tapi apa yang mereka bangun. Sebuah peradaban yang toleran, bijaksana, dan kaya budaya. Dan warisan itulah yang sekarang jadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya.